Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala rasulah bil huda wa dinil haq. Pertama-tama saya panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan saya kesempatan dan kesehatan sehingga saya dapat melakukan tugas yang diberikan oleh dosen Harmin Hatta SOS MIKOM. Saya akan mempresentasikan tugas saya yang berjudul Filsafat Ilmu Pengetahuan. Yang pertama itu pengertian filsafat ilmu. Yang kedua, macam-macam pengetahuan. Yang ketiga, hubungan antara 4 macam pengetahuan. Yang keempat, ciri-ciri ilmu pengetahuan. Dan yang kelima, skeptisme. Kita menuju yang pertama dulu, yaitu pengertian filsafat ilmu pengetahuan. Filsafat ilmu pengetahuan merupakan filsafat khusus yang membahas berbagai macam hal yang berkenaan dengan ilmu pengetahuan. Sebagai filsafat ilmu pengetahuan berusaha membahas ilmu pengetahuan sebagai objeknya secara rasional, kritis, logis, dan sistematis. Filsafat ilmu pengetahuan berusaha memperoleh pemahaman tentang ilmu pengetahuan secara jelas, benar, dan lengkap, serta mendasar untuk dapat menemukan kerangka pokok serta unsur-unsur hakiki yang kiranya menjadi ciri khas dari ilmu pengetahuan sebenarnya. Yang kedua, macam-macam pengetahuan. Berdasarkan sumber filsafat dianggap sebagai ibu dari ilmu pengetahuan, maka ilmu pengetahuan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu natural science atau ilmu-ilmu alamiah. Yang kedua, social science, juga bisa disebut ilmu-ilmu sosial. Dan ketiga, humanities atau ilmu-ilmu budaya. Hubungan antara 4 macam pengetahuan. Yang pertama, hubungan antara pengetahuan tahu bahwa dan pengetahuan tahu bagaimana. Yang kedua, hubungan antara pengetahuan tahu bahwa dan pengetahuan tahu akan. Yang ketiga, hubungan antara pengetahuan tahu bagaimana dan pengetahuan tahu akan. Keempat, hubungan antara pengetahuan tahu mengapa dan ketiga jenis pengetahuan. Ciri-ciri ilmu pengetahuan. Menurut Dalianggi, sesuatu yang dikatakan sebagai ilmu pengetahuan apabila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, empiris. Pengetahuan tersebut diperoleh berdasarkan pengamatan dan percobaan sistematis. Berbagai keterangan dan kata yang tersusun sebagai kumpulan pengetahuan itu mempunyai hubungan ketergantungan dan teratur. Ketiga, objektif. Berarti pengetahuan itu bebas dari prasangka perseorangan dan kesukaan pribadi. Keempat, analitis. Pengetahuan ilmiah yang berusaha membeda-bedakan pokok persoalannya ke dalam bagian yang terperinci untuk memahami berbagai sifat, hubungan, dan peranan dari bagian-bagian itu. Kelima, verifikatif. Dapat diperiksa kebenarannya oleh siapapun juga. Kita ke materi yang terakhir yang berjudul skeptisme. Skeptisme ialah pemahaman yang memandang suatu dengan rasa kurang percaya atau ragu-ragu terhadap suatu itu, sehingga dapat menimbulkan pertanyaan-pertanyaan dan perlu pembuktian yang benar-benar konkret, menyodorkan fakta dan suatu kepastian yang seakurat mungkin, dengan tujuan untuk mendapatkan kepastian yang tak tergoyahkan. Sekian, terima kasih.
Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan alhamdulillah, dan saya tutup dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.